Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Bari dengan NIM 2019 57005. Lalu yang kedua Denny Hermiawan dengan NIM 2019 57010 dan yang terakhir Wahyu Dwi Saputra NIM 2019 57014 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang penerapan knowledge management pada UMKM Pramita. Untuk pembahasan kali ini nantinya kami akan membahas tentang yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga pembahasan dan analisis, lalu yang keempat yang terakhir yaitu kesimpulan sebagai penutup. Yang pertama untuk pendahuluan, knowledge management terdiri dari kegiatan meliputi mengidentifikasi, menciptakan, mendistribusikan, dan mengimplementasikan atas pengalaman yang ada serta menambahkan wawasan dari pengetahuan yang ada. Tujuannya untuk kemajuan organisasi, termasuk meningkatkan keterampilan organisasi, inovasi, sharing terhadap hal-hal yang sudah dipelajari dan berkembangan terus-menerus yang ada di dalam organisasi tersebut. UMKM Ramita berlokasi di Kota Pati. UMKM ini memproduksi produk herbal yaitu produk jamu. Penerapan knowledge management yang efektif guna mendukung berjalannya usaha sehingga dilakukan analisis penerapan knowledge management yang telah diterapkan oleh UMKM Ramita untuk tetap menunjang usaha yang dijalankan dan meningkatkan knowledge management pada UMKM tersebut. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu satu, bagaimana bentuk penerapan knowledge management pada UMKM Ramita, lalu yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam menerapkan knowledge management di UMKM tersebut, lalu untuk tujuan penelitian tersendiri yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan bentuk penerapan knowledge management pada UMKM Ramita, lalu yang terakhir atau yang kedua yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan knowledge management pada UMKM Ramita. Nah, untuk poin berikutnya akan saya serahkan kepada Denny Hermiawan untuk waktu dan tempat. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pembahasan dalam metode penelitian ini. Yang pertama kita mulai yaitu melakukan studi pendahuluan dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Untuk studi lapangan itu kita melakukan dengan observasi dan wawancara, sedangkan pustaka kita mencari pendukung untuk pembahasan dari permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu proses perumusan masalah didapatkan dari masalah dari pendahuluan. Setelah itu melanjutkan proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara pada pemilik UMKM. Yang selanjutnya pengolahan data. Untuk pengolahan data ini nanti menggunakan metode SECI. Kemudian dilanjutkan analisis penerapan knowledge management, kesimpulan dan saran, dan selesai. Pembahasan dan analisis. Yang pertama yaitu studi kasusnya. Dalam studi kasus penelitian ini membahas atau menganalisis penerapan knowledge management pada UMKM Ramita. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penerapan knowledge management pada UMKM tersebut sehingga meningkatkan kualitas dan inovasi perusahaan yang berbasis pengetahuan. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung pada UMKM Ramita. Untuk hasil dari pengumpulan datanya, yang pertama mendapatkan satu aktivitas sharing antara karyawan. Bentuk pengetahuannya yaitu tacit, hambatannya kurang keingintahuan karyawan. Yang kedua, sharing antara pemilik karyawan dan karyawan. Untuk pengetahuannya tacit, hambatannya kurang tertarik untuk belajar hal baru.
Yang ketiga, evaluasi untuk perbaikan. Untuk pengetahuannya teoretik dan eksplisit. Untuk hambatannya belum terdokumentasi pengetahuan karyawan satu sama lain. Yang keempat, penghambatan alat. Bentuk pengetahuannya teoretik dan eksplisit. Untuk penjelasan pengolahan data di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Khairi. Dipersilakan. Untuk pengolahan data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan metode SEICI, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Untuk aktivitasnya sendiri yaitu sharing antar karyawan, dan sosialisasi, sharing dan praktek lapangan, eksternalisasi, pembukaan sharing karyawan, kombinasi, pencampuran, sharing, praktek lapangan, dan internalisasi, evaluasi produk. Dan yang kedua untuk aktivitas itu sharing antara pemilik dan karyawan. Yang ketiga evaluasi untuk perbaikan. Dan yang keempat pengambilan alat. Dan untuk sosialisasi yang kedua yaitu sharing dan praktek lapangan. Selanjutnya ada sharing dan praktek lapangan juga. Dan begitu juga sosialisasi sama, yaitu sharing dan praktek lapangan. Untuk eksternalisasi yang kedua yaitu pembukaan sharing pemilik dan karyawan. Yang ketiga pembukaan perbaikan. Yang keempat pembukuan pengembangan alat. Untuk kombinasi yang kedua yaitu pencampuran sharing dan praktek lapangan. Dan yang ketiga pencampuran perlakuan perbaikan. Dan yang keempat pencampuran pengembangan alat. Untuk internalisasi yang kedua yaitu evaluasi produk. Yang ketiga evaluasi perbaikan. Dan yang keempat evaluasi alat pengganti. Selanjutnya ada analisis data. UMKM Pramita sudah cukup sadar akan pentingnya penerapan knowledge management dalam suatu usaha. UMKM Pramita masih dalam lingkup usaha rumahan. UMKM ini memproduksi minuman herbal atau jamu yang terkenal dan sudah dikenal. Pendapat knowledge management di UMKM Pramita mulai tahun 2019 memberi pengetahuan kepada sesama karyawan maupun antara pemilik UMKM. Dalam menjalankan knowledge management, UMKM Pramita didapat dari sharing atau pengalaman, ide maupun inovasi yang terjadi antara pemilik dan karyawan. Sedangkan kendala yang dialami selama penerapan knowledge management pada UMKM Pramita adalah kurangnya keinginan berbagi pengetahuan antar karyawan sehingga penerapan knowledge management dianggap kurang maksimal. Selain itu, karyawan juga kurang minat dalam menambah pengalaman serta belajar hal baru. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Itu ada dua kesimpulan, bentuk penerapan dan kendala. Yang pertama bentuk penerapan. UMKM Pramita menerapkan knowledge management mulai tahun 2019 dengan menerapkan sistem pengetahuan sharing yang dilakukan antara karyawan dan pemilik dengan karyawan. Ini ada kendala, kurangnya keinginan berbagi pengetahuan antar karyawan dan kurang minat dan menambah pengalaman serta belajar hal baru. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Wahyu, dilanjutkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Nah, saya mewakili teman-teman apabila ada kesalahan kata atau penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.